Iya nih, ini, aduh, Coba-coba lihat, gue mandi di, bukan mandi ya, gue main. Gue main di sungai. Dulu jernih banget sumpah, kayak di gunung. itu tuh, yang bikin senang tuh air jernih, alami lagi. Iya, serius deh berasa di gunung dulu. Iya, apalagi kalau udah ada yang ngambang-ngambang gitu. Seriusan ada lo. Oh iya, gue tuh keingetan lo beneran makan kadal gak sih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Trik Podcast, ngobrol dulu aja bareng saya Angga Hermawan, dan kali ini kita udah ditemenin sama seorang pendekar silat nih asal Ambon. Ini keren banget sih. Andreas Julian Manek Leftiu. Nah, itu bisa. Belajar ini sih harus beberapa kali dulu baru bisa. Oh, ya. Sulit nama lu, Dilancar. sumpah sulit. Ya itu biar orang gak gampang manggil gue, biar gak pasaran namanya. Kalau kayak gue kan Angga banyak banget gitu ya pasaran. Oh, banyak teman gue. Angga namanya Angga. Namanya Angga. Ya, kalau manggil nama sendiri. Ini unik nih, waktu gue SMP kan, jadi penjaga perpusnya tuh namanya sama gitu, Angga Hermawan. Waduh, no, Angga Hermawan apa lagi? Ini pasaran banget. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kan karakteristik orangnya, bukan namanya. Beda-beda. Iya, beda-beda. Karakter. Iya, ngomong-ngomong, Manek Leftiu itu marga bukan? Marganya Leftiu kalau gue. Leftiu tuh marganya. Ya, Kalau Maneknya sama? itu nama turun dari Om. Oh, itu turun-temurun dari keluarga gitu apa gimana? Kalau yang turun-nurun dari nenek moyang itu yang Leftiu itu. Itu ya. Yang Manek tuh jadi om lu ngasih nama ke lu gitu apa gimana sih? Iya, karena Om gue kan punya anak tiga-tiganya tuh cewek. Oh, Jadi karena gue keponakan laki-laki yang paling tua, namanya turunin ke gue. oh iya benar. Jadi dia nggak, sekarang nih masih tiga tuh anaknya. Masih tiga. Nggak ada rencana nambah. Udah gede semua. Berarti ini ya, di keluarga besar lu yang paling tua tuh bukan cowok. Di keluarga besar dari anaknya nenek gue Iya. gitu. Yang paling besar itu cowok. Ada om gue. Cowok, enggak. Iya. Cucunya nenek lu gitu. Yang paling besar cewek, iya. Cowok itu kan lu pertama ya, sebagai cucu. Iya, cowok yang iya. Punya peran besar tuh berarti Indra. Dia nih harus menjaga sepupu gue. Iya, lu kan mau ini ya masuk polisi ya, jadi casis sekarang ya. Ah iya nih jadi casis nih. makanya nih rambut bagus bener nih. Sumpah gue ngakak deh. Kita ini ngomong berapa kali ya? Iya nih, orang lulus sekolah rambut panjang ya. Ini gue lulus sekolah rambut cepat nih, botak. Iya kayak gue dong, rambutnya panjang itu kan, beda sama yang lain. Harusnya gitu tuh. Panjangnya lah. Tuh kayak konde gitu nggak? Bisa gitu ya? Ini harusnya bisa dicopot sebenarnya kondenya. Nilainya kuat banget nggak bisa dicopot. Permanen tuh ya kayaknya. Gue pakai lem Korea. Oh bisa dibongkar pasang gitu. Iya bisa bongkar pasang. Iya nggak bisa bongkar pasang lah. Lem Korea kan kuat. Kemarin lolos ini sih, lolos bea cukai kan, ada buat ini ya, COVID-19 ya kan. Disium di mana sini? Yoi. Gue tuh di sekolah waktu kemarin kelihatannya kayak panjang, bener gak sih? Mungkin dari karakter rambut lu itu yang mengembang gitu.
Kalau panjang ngembang, cuman kalau pendek kan jadi kayak apa ya, kayak durian gitu. Kayak nangka ya. Nangka kayaknya nggak tajam deh. Tajam ya nangka. Enggak, lembek cuy, coba aja pegang. Ya, coba deh nanti gue cari nangka ya. Sekarang aja yuk, kita keluar yuk. Udah malam gak? Jam berapa yang sekarang? Sekarang Jam 9. hampir jam 9. Ya, jam 9 kurang 3 menit gue nih. Di lu kurang berapa? Sama. Oh, sama ya? Lu di mana? Di Bogor? Yo, jauh banget tuh di sini nih. Di Bogor nih. Lu di mana, Mang? Gue jauh banget sih. Di Jonggol. Kayaknya sama kayak Kabupaten Bogor ya. Iya, sama. Tadinya gue mau ini sih, mau ngelawak gue lagi di Australia. Tapi kayaknya nggak bakal lucu dah. Garing. Iya, gue sedih banget sih kalau waktu di kelas. Kayak ngelawak itu pasti digaringin gitu kan ya. Karena emang karakternya bukan pelawak enggak nih. Iya, kalau lu ngelihat gue tuh karakternya kayak gimana nih? Bagusnya Bagus. sih jadi motivator sih. Oke. Kayak Mario Tegang gitu. Mari tegang, mari teguh, Oh iya, Mario Teguh. mari tegang, apa Coba mari nih gue tegang. mencoba impersonating ya Mario Teguh ya. Ya. Ya, sahabat-sahabatku yang super. Apa sih kak? Aduh. Aduh, gue receh banget ya kayaknya. Bisa dibilang gitu. Ini Angga Iya, nih, kesibukan lo apa sih sekarang? kok jadi lu yang nanya gue sih? Oh Gua iya, lagi- gue Iya, saat kebalik ya. iya. Gue ngapain ya? Gue bikin podcast, bikin konten di YouTube sih kebanyakan ya. Sama, oh iya, ntar kan ada event ini ya, event webinar tuh. Lu kalau misalkan ada waktu, boleh ikutan tuh ntar hari Rabu tanggal 8. Ngapain tuh? Jadi webinar ini tentang ini, tantangan dunia kerja di era new normal gitu, Andre. Lu masih sibuk buat ini nggak, buat latihan nggak? Masih sih. Hari Rabu Oh iya, ada jadwal latihan ya? Ya, nggak apa-apa Iya. sih. Tapi ntar bantu share ya. Oh gampang. Lu latihan masih tiap hari apa gimana sih? Senin, Rabu, Sabtu. Cuman kalau latihan sendiri tiap hari latihan. Wih, berarti makin keker nih ya. Iya nih. Ini aduh, Coba lihat, udah kayak apa ya? Udah kayak Om Deddy gitu loh. weh jangan ya gede banget. Kan nggak sih orang yang kayak gitu, kayak Om Deddy kan gede banget gitu ya. Gue suka sih sebenarnya, cuman gue lihat lagi ya kekurangannya tuh apa kalau orang ototnya besar gitu. Kalau setahu gue sih ya nih, kalau ototnya besar gitu, terus ntar pas udah tua, kayak gimana ya, kayak lembek gitu loh. Lucu Iya. aja. Iya, mending badan tuh ya biasa-biasa aja tapi berisilah. Lu berat badan berapa sekarang? 70? Ya, itu ketebak itu. Ya gue kan ini ya, gue masih di bawah kan. Target gue Ah. segitu. Berapa emang? Gue kemarin waktu puasa naik tuh jadi 58. Cuman kemarin pas ke rumah sakit pengantar kontrol kakek gue, turun tuh jadi 57,5. Tapi lu jangan gendut-gendut lah. Gue kelihatan ini gak sih, kelihatan tanpa gemuk gak sih? Iya. Rabi ya. Nggak apa-apa, biar banyak yang suka. Nggak bercanda. Udah lulus sekolah bisa bucin ya. Gue ngebucin tuh sebenarnya lagi diliburin dulu, Andre. Waktu SMP tuh gue parah, barbar banget. Moga-moga kakunya. Udah lah, nggak usah dibahas itu masa-masa kelam lah. Gue pengen ini sih, pengen bahas tentang lo aja nih. Kayaknya unik gitu. Ada orang Ambon, tapi sukanya sama silat gitu. Kan unik gitu. Iya nih. Gue juga nggak tahu nih.
Gue awalnya itu dari awal mulanya ya. Gue tipe-tipe orang yang suka berantem. Oh berarti di SD berarti lu kayak ini ya, kayak apa? Jagger gitu, tau Jagger gak sih? Tahu Nah kayak lebih gitu. ke lebih ke Genji. Iya, Jagger. Nah terus dari situ gue mikir lagi tuh, mending ikut silat, bisa lomba, bisa pukul-pukulan juga. Jadi pukul-pukulannya tuh kayak ngasih manfaat gitu ya. Iya, jadi pukul-pukulan iya, dapat prestasi iya. Lu ini gak sih pernah sampai kena kasus gak gitu waktu berantem di. Wah sering, sering, sering banget. Apalagi di SMK. Oh di SMK malah lebih sering. Oh sering banget. Waduh, kalau boleh tahu itu SMK di mana sih? SMK Putra Punggan Bogor. Oh iya, gue juga dulu di situ. Tapi emang sekolahnya ketat banget Iya. sih. Bagus-bagus. Bagus sih. Kemarin sempat berapa kali kena SP. Belum pernah kelas Oh, B. tapi ada rencana mau. Jangan sampai udah terlanjur lulus. Tapi setiap kali berantem nih kena kasus lu dipanggil ke ruang guru pasti. Iya dipanggil. Pertama dipanggil itu gue itu dikasih nasihat tuh. Nasihat dong. Dia dikasih nasihat dan diulangin lagi. Terus kedua kali dan seterusnya sama. Iya dikasih nasihat juga. Lu kayaknya nggak kapok-kapok gitu ya. Nah ini gue ada apa? Mungkin bukan nasihat nih yang harusnya dikasih ke lu ya supaya kapok gitu ya. Dikasih rival kali. Kayaknya Banget lah. kalau dikasih rival bisa lebih ke arah yang baik lah, positif lah. Tapi gue baik anaknya. Gue itu ribut paling kalau ada yang duluan aja. Lu baik anaknya dan lu bangga gitu ya ngomong kayak gitu ya. Atas dasar apa gitu? Atas dasar senang ribut kayaknya ya. Orang ribut tuh identik dengan karismatik, bener karismatik. Jadi pusat perhatian gitu. Iya. Tapi gue ribut juga ngeliat lawannya lah. Di kelas, di sekolah lu kan gak ada lawan ya, Andre? Lu gimana sih? Tapi nggak pernah gue sampai pukul-pukulan, paling teriak-teriakan doang. Oh, I see. Oh, iya benar. Gue juga nggak pernah ngeliat lu ini sih, nggak pernah ngeliat lu kayak masuk ke ruang guru gitu. Terlalu sering berantemnya di SMK. Emang lu nggak tahu apa? Gue taunya sekali doang waktu sama anak SMP. Oh iya. Cuma anak SMP emang tengil. Emang sih zaman SMP tuh zaman nakal gitu kan ya. Gue juga sering gitu sih waktu SMP. Sama juga. Iya tapi nggak senakal SMK. Gue di SMK malah apa? Malah diem gue. Oh lu mah udah ibaratkan kayak guru lah kalau di SMK. Amin. Gue juga emang pengen sebenarnya jadi guru sih. Niat masuk Pakuan. Pakuan mana? SMK kita. SMK kita. Sebagai apa nih? Sebagai guru? Iya guru. Kayak salah satunya contohnya itu kakak kelas kita, Kanisa. Oh iya, Kanisa bukan guru di SMK tapi ya guru di SD dia. Oh iya ya. Halo. Ya sama aja guru kita. Kali aja Kanisa nonton ya. Halo Kanisa, kita lagi ngomongin kakak nih. Baik tahu dia orangnya. Baik banget. Gue kan kalau ada event-event acara gitu ya, kolaborasi sama dia tuh di tim desain kan. Iya. Lu masih ini ya? Masih suka desain, Re? Nah ini nih kemarin kan gue kan ikut Binjas ya di komplek gue. Binjas itu kayak kita bina jasmani untuk persiapan daftar gitu. Nah kebetulan pelatih itu nyuruh yang bisa desain baju. Terus lo ikutan? Nah gue bilang lah, pelatih saya bisa desain baju.
gue desain, sempat beberapa kali review juga kan, akhirnya disetujuin tuh sama semua anggotanya. Oh, iya. Lu dapat ini dong, dapat kayak komplimen gitu. Kayak apa? Ya, dari dia dapat gift present gitu. Enggak sih. Tapi nggak apa-apa, yang pasti kan dapat apresiasi ya, dapat penghargaan. Nah, iya, yang bikin gue bangga tuh desain gue nanti bisa dipakai semua orang, anggota-anggota Binjas. Nah, itu sebuah kebanggaan juga ya buat para desainer ya. Diri. Dan gue juga sering ngerasa gitu sih, wah ini hasil karya gue bisa bermanfaat sama orang lain gitu kan. Nah, awal mulanya gue beruntung dapat tempat PKL-nya yang pas banget sama jurusan gue, Kak. Wih, di mana tuh percetakan ya? Di office digital printing tuh. Oh, di daerah mana sih tuh? Desain, daerah Kedung Alang. Ngedesain. Nah, di situ gue tuh mulai mulai ngasah skill lah ibaratnya. Sampai pada akhirnya bisa dibilang lumayan bisa. Bukan lumayan lagi lah, mahir ya. Ya tinggal diasah lagi. Kenapa nggak dilanjutin, Dre, desainnya, Dre? Desain apa tuh? Bajunya apa? Bukan, maksudnya profesi sebagai desainnya. Lu kan sekarang ikut ini ya, kalau seleksi Bintara kan ya? Iya, lagi seleksi persiapan tes. Bentar deh, waktu itu kan Bintara tuh terbagi-bagi lagi ya, ada Bintara, ikut Bintara apa nih? Nah, gue jelasin dulu nih, Bintara itu ada Bintara Tata Boga, ada Bintara PTU. Nah, PTU ini itu dia diambilnya dari SMA. Berarti PTU. SMK nggak bisa ikut PTU? Nggak bisa. Kecuali cewek. Kalau cewek itu dibebaskan ya cewek ya? itu PTU. Iya. PTU itu singkatan dari Polisi Tugas Umum. Oh, jadi nggak spesifik gitu? Ya. Jadi dia kayak ya kalau lu sering-sering lihat orang demo, dia jaga gitu. Oh iya, kayak petugas keamanannya gitu ya? Nah, terus juga ada polisi, bidan dan perawat. Bidan dan perawat itu Bintara. satu? Beda, bidan perawat. Nah, terus yang gua masuk ini Bintara TI. TI itu apa? Teknologi informatika. Oh, jadi teknologi informatika tuh yang berbau-bau ini ya, IT gitu ya? Bisa TKJ, bisa multimedia. Dua jurusan ini bersaing. Dua jurusan ini kan beda loh, Andre. TKJ itu kan lebih ke jaringan, kalau multimedia lebih ke memvisualisasikan informasi ke dalam bentuk grafis kan? Nah, ya tapi dia di Polri itu disatukan nggak? Oh. Disatukan. Berarti tesnya sama gitu? Enggak, kalau tesnya dia sesuai jurusan masing-masing. Oh iya, paham. Iya. Kalau misalkan ambil contoh, tahun lalu itu tes polisi Bintara TI yang multimedia, dia itu membuat poster. Terus? Nah, dari situ gue juga agak sedikit senang sih, karena poster itu udah di luar kepala lah kalau gue. Kalau poster tuh ya udah kayak sehari-hari gitu ya? Iya, ibaratnya udah mahar lah. Udah mahar, mahir kali. Udah mahir. Karena Ikal mahar. Ya, udah mahir gitu. Berarti ngedesain sekarang masih latihan buat seleksi nanti ya? Ya, kalau gue ya paling sekali manasin otak lah gitu. Kan sekarang manasin fisik mulu nih, Manasin fisik mulu. Otak juga perlu diasah kan? Seimbang ya? Iya. Jadi kalau gue lagi istirahat gitu, buka HP, buka YouTube, lihat-lihat desain. Oke, balik lagi ke silat. Ya kalau misalkan silat itu kan
bela diri, terus lu manfaatin keahlian dan bakat lu itu buat masuk ke Polri. Nah, Ya kan ya, benar ya? benar. Andre, gue lupa Andre, tadi silat tuh udah dibahas belum sih? Oh, belum ya? Oke. Yang barusan diulang lagi ya. Iya. Lanjut. Gue penasaran lu kan orang Ambon nih ya, tapi kenapa sih bisa tahu silat gitu? Asal mulanya dari mana gitu? Pertama gue dari SMP tuh. Gue ditawarin sama tentara ikut silat, salah satu perguruan. Berarti ini ya, tentara tuh di kompleks rumah lu gitu ya? Ada kan, ditawarin. Sempat nggak boleh tuh sama orang tua tuh kan. Lah kan lu suka berantem, kenapa nggak dibolehin gitu? Apa orang tua lu nggak tahu? Enggak, kalau orang tua lebihnya ke bela diri dari luar negeri. Oh, contohnya Muay Thai gitu ya? Contohnya Apa? Wushu. Oh iya Wushu. Yang di ini ya, Wushu tuh di filmnya Ip Man. Ya bisa tergolong itu. Lu tahu kan Ip Man? Nah, tahu yang kalau berantem tangannya gede. Iya, lanjut. Nah, sebenarnya bagus sih, semua bela diri itu pasti bagus. Tapi karena gue udah jiwa-jiwa anak bangsa, gue lebih memilih bela diri dari negara sendiri. Salut nih gue sama lo nih. Jadi kita tuh mencintai budaya sendiri gitu ya. Iya. Gue sih pengen ngebuktiin, ya emang udah banyak yang terbukti sih kalau pencak silat tuh udah mendunia, udah tersebar kemana-mana. Lu juga sering ikut ke Jurnas ya? Itu pihak penyelenggaranya tuh dari orang luar-luar juga ya? Atau dari orang lokal aja? Orang lokal, tergantung kejuaraannya dulu enggak. Kemarin tuh waktu di SICC ya kalau nggak salah, apa di mana gitu yang gue masuk tuh gue datang tuh situ nonton. Ingat gak sih? Yang lu nonton gue bukan sih? Iya, yang gue nonton lu itu loh, yang gue datang sono. Oh, yang di Sentul. Iya, itu kan ada ini ya, ada orang luar juga ya sebagai peserta finalis ya. Iya. Itu luas juga loh. Juara yang Asia Eropa. Oh iya, Asia Eropa. Gila. Merinding gue ngedengerin Asia Eropa kan. Asia. Nah itu apa? Piagam-piagam kayak event-event gitu tuh yang bermanfaat tuh buat daftar di kepolisian. Nilai prestasinya masuk gitu ya. Apalagi ini tingkatnya udah nasional ya, Andre? Di atasnya nasional. Internasional. Iya. Kalau nasional ada lagi. Piagamnya ada lagi. Berarti sekarang penghargaan lu mau itu piagam dan medali ada banyak nih berarti sekarang ya? Ada berapa ya totalnya? 7 apa 6 gitu. Itu apa medali? Piagam. Oh, dua-duanya gitu? Iya. Itu kejuaraannya tingkat nasional sama internasional aja? Ada yang kejuaraan daerah gitu ada. Gue kira udah nyampe 20-an gitu kan, lo kayaknya sering banget gitu buat ikut kejuaraan. Apa ya sebenarnya kejuaraan gitu, gue nyari kejuaraannya yang ibaratnya Bergengsi ya? Bergengsi lah. Jadi biar ada nilai plus juga kalau masuk. Kalau lu ikut kejuaraan yang bergengsi terus lu ikut kejuaraan di daerah pasti pada ciut semua. Kalau musuhnya tahu pasti iya. Ya mentalnya. Kalau kayak gue pernah tuh lawan atlet dari Bogor tuh, gue ngedown tuh di situ tuh. Kok ngedown sih? Ngedown karena lihat labelnya dia atlet. Oh, dia atlet ini, atlet nasional.
Sama sih, cuman dia binaan dari pemerintah gitu. Kalau lu ininya perguruannya apa nih? Di KSPI Kerasakti dong. Kerasakti. Jason Gokong. Lu ini ya sempat ngajar di SMK juga ya, di Exco ya? Iya, ngajar school juga. Sekarang udah ada penerusnya belum sih? Penerusnya ada sih penerusnya. Kalau ini maksudnya yang ikut ngelatihnya gitu, yang ikut ngebimbingnya kan ada pelatihnya tuh. Terus lu bantuin pelatih kan? Ada nggak sih yang ikut ngebimbing bantuin pelatih? Ada adik kelas kita, dia baru naik kelas 11. Yang baru naik kelas 12 sekarang ada nggak? Yang baru naik kelas 12 cewek ya? Ada sih cewek dari AK. Oh iya. Aku tak Kenal. nah, ya Ini itu. menarik sih, soalnya teman sekelas ya waktu SMP-nya, tahu Hadi nggak? Hadi sekelas lu ya? Iya, sekelas gua. Oh iya, tahu. Dia waktu SMP-nya tuh pencak silat juga, tapi kayak seni gitu kan. Kalau silat tuh dibagi dua ya, seni sama apa sih satu lagi? Yang kategori tanding. Nah iya, kategori tanding. Ada 4 sih kalau nggak salah. Apa aja tuh? Silat itu terbagi. Yang pertama itu kategori tanding, yang fight itu. Kedua, seni tunggal. Jadi dia hanya seninya sendirian. Iya. Yang ketiga itu seni, cuman dia 2 orang, seni ganda. Yang keempat? Nah, yang keempat ini seni bergu. Bergu itu dia ada 3 orang. Jadi yang tunggal itu 1, yang ganda 2, yang bergu 3 orang. Ya, yang bergu itu 3 orang. Jadi ini tuh kategori untuk perlombaan gitu. Iya, perlombaan. Kalau gue tuh masuknya ke kategori tanding, mukulin orang. Gak usah dibilang juga, gue udah tahu, Andre. Tahu lo tujuan. Tapi gue nggak sih. Jujur sih gue nggak pernah ngeliat lo berantem gitu. Iya, gue mau berantem aja. Diem aja. Berantemnya di ini ya. Kalau balap motor kan di sirkuit. Gitu. Kalau tinju di ring. Kalau silat tuh namanya apa sih? Namanya gelanggang. Kalau lu tuh berantemnya di gelanggang ya? Iya, di gelanggang. Apalagi sambil disemangatin. Oh iya. Andre, gue irin tuh ada yang nyemangatin. Ya, Angga mau disemangatin tentang apa nih? Gue disemangatin tentang apa ya? Tentang karir aja kali ya, karir. Oh, bagus. Justru yang kayak gitu yang kita butuhkan. Kan disemangatinnya buat karir juga, Andre. Iya. Berarti sekarang tuh baru latihan aja ya? Ada kabar terakhir belum buat yang polisi tadi? Apanya tuh? Seleksinya kan belum dilanjut lagi ya? Nah, ini dia nih. Kalau polisi kan ada Akpol, Bintara, dan Tamtama ya. Iya. Nah, Akpol dan Tamtamanya itu dia udah tes duluan gak? Oh, jadi udah mulai kemarin tuh? Ya, kemarin hari apa ya? Kemarin ini hari apa sih kemarin? Hari Sabtu. Iya, sekarang kan hari Minggu nih di recordnya. Oh, kemarin Sabtu. Kemarin banget. Nah, iya udah mulai kemarin banget itu. Nah, kenapa Akpol sama Tamtama dulu? Kenapa tuh? Karena itu sedikit pesertanya. Ya, nggak kayak Bintara itu bisa hampir 700-an. Itu baru satu kabupaten doang. Kalau di total seluruh kabupaten bisa berapa ribu? Wah, bisa sampai 5.000 bisa. Bisa nyampe 5.000? Satu bisa. Kan soalnya satu provinsi itu nanti kita diseleksi jadi satu gitu. Oh, jadi ntar satuannya tuh per provinsi apa gimana sih? Jadi gini, kita dari Kapolres dulu nih. Kita seleksi di situ. Terus kita lanjut ke Bandung. Nah, ntar di situ disaring lagi tuh. Disaring lagi kayak siapa yang layak untuk lolos itu.
Itu dilihat dari nilai kesehatannya bagus atau tidak, jasmaninya bagus atau tidak gitu. Kalau tes yang tentang otak ini udah dilakuin belum sih? Oh, belum. Itu nanti habis setelah kesehatan 1 kalau nggak salah. Setelah tes kesehatan 1 tentang jasmani, baru tes kayak psikotes gitu ya? Iya, ada psikotes, ada akademik juga. Akademik berarti yang tentang multimedianya? Enggak, akademik itu kita kayak pelajaran di sekolah gitu. Terus yang tentang multimedianya kapan tuh? Yang tentang jurusan? Nah, itu nanti dia masuknya tes kejuruan. Tes kejuruan itu nanti kita praktek gitu. Kalau boleh tahu coba nih diurutin ya dari seleksi pertama coba Andre. Dari seleksinya aja. Dari seleksi pertama itu dari Prikmin, itu periksa administrasi awal. Yang dimaksud administrasi itu berkas-berkasnya. Iya, bukan ini ya. Kan administrasi itu berupa berkas-berkas, kemudian kesehatan 1. Nah, kesehatan 1 ini dia dicek kesehatan bagian luar saja, kayak mata, gigi. Nggak boleh ada yang cacat gitu ya? Ya, kalaupun ada yang cacat, itu nanti ada stakes. Stakes itu dia parah apa enggaknya gitu. Kalau bekas luka gitu masuk ke kategori cacat nggak sih? Kayak bekas jahitan gitu masuk. Kalau misalkan bekas ini ya kayak bekas apa ya? Kayak bekas borok gitu. Bekas patah hati. Itu luka dalam gitu. Oh iya, itu luka dalam. Iya, itu dihitung juga. Nah, tapi bukan berarti nggak lolos, bisa lolos. Cuman ada pertimbangannya gitu ya? Bangun. Terus juga dilihat dari peserta lain, karena itu kan kita bersaing, diambil yang paling terbagus gitu. Jadi ada pemeringkatannya lagi gitu ya setiap tesnya? Ya. Habis dari tes kesehatan 1 apa? Kesehatan 1 itu masuk ke psikologi dan akademik. Psikotes gitu ya? Ya, psikotes kayak contohnya tuh tes koran, terus tes warteg gitu. Tes warteg bukan makan ya. Sendiri kalau nggak tahu. Oh, gue tahu. Nah, tahu kan? Enggak, takutnya ada yang nggak tahu. Oh iya. Oh, mungkin penonton kita ada yang nggak tahu nih. Baru bisa ngejelasin nggak? Tes warteg tuh apa sih? Nah, tes warteg itu kayak dia lebih ke imajinasi dan nalar kita. Contoh ada gambar sedikit. Contoh ambil gambar sedikit. Nah, kita tuh harus bisa ngelanjutin gambar itu menjadi sebuah sketsa yang jelas gitu. Nih, oke, gue tambahin ya. Oke. Misalnya ada beberapa petak kotak nih ya. Petak kotak gitu. Ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu kotak ini ya, ada. Masing-masing ada potongan gambar yang berbeda. Atau lebih spesifik, ada potongan garis yang berbeda ya, Andre? Iya, itu benar. Kotak ini harus kita lanjutin gambarnya sesuai imajinasi kita. Ya, terus juga harus nyambung. Nggak boleh aneh-aneh gambarnya. Iya. Harus nyambung sama kepribadian, sama ini ya, sama apa yang lagi kita lakuin ya. Iya, karena itu dari psikotes itu mencerminkan kepribadian kita gimana. Tuh. Kalau nggak salah sama tes ini juga, Andre. Jadi warteg tes itu selain yang tadi ya. Oh, bener nggak sih? Oh, kalau di itu dia tentara sama brimob itu. Iya, sama ya? Ya, bikin pohon, bikin orang juga, gambar orang. Oh iya, jadi harus detail gitu ya? Iya, harus detail. Yang penting tuh jelas lah gambarnya. Jangan gambar setan lagi. Setan bukan orang ya? Setan bukan orang. Iya, bukan orang ya. Nggak, takutnya kan mirip setan. Mirip gua, wah, lu macam-macam deh emang gue deh. Sepertinya tuh kupingnya kurang dibersihin. Gue tuh kemarin pernah ikut ya, pernah ngadain tes warteg ya.
gambar itu, masa hasilnya gue jadi kayak apa ya, lebih cocoknya ke desainer, sedangkan gue pengennya jadi guru gitu. Wah, Bisa katanya juga tuh, enggak gini, gue kan emang pengen jadi guru ya, tapi dari hasil tesnya tuh gue nggak cocok jadi guru gitu ya. Sedikit kecewa gitu. nggak apa-apa. Itu berarti bakat lu di desain. Lu bisa juga jadi guru. Kalau mau belajar kan, Iya benar juga sih ya, jadi gurunya tuh guru yang di bidang guru desain desain, gitu. guru desain. Kalau guru bucin ada nggak sih? Mungkin kalau ada gue udah nomor 1 ikut jam pelajarannya kali. Berarti lu ntar ikut jam pelajaran gue, Andre. Oh, jadi Anda bucin ya? Oh enggak. Gue nggak bucin, gue cuma SMP doang sih, barbar. Bisa gitu ya, SMP doang. Oh, SMP-nya udah apa? Udah Tobat ya? insaf, gue udah tobat. Lu masih, Andre ya? Kadang doang. Tapi kan suka VC kan kemarin gue lihat. Bicara sama guru. Itu guru. Bukan aja, saudara gue. Oh saudara, gue kira ini cemewel. Mewah, belum ada gue. Carin. Ya udah nih, jadi ajang promosi nih ya. Oke, buat para penonton yang emang lagi jomblo kan, nih ada atlet muda kita yang berprestasi baru lulus sekarang mau lagi ikut seleksi Polri, boleh banget nih. Kok jadi promosi gue? Gak apa-apa sih. Jangan lah. Siapa tahu ntar ada yang nempel kan, ntar di kolom deskripsi ya nama IG-nya ya. Udah ada sih seseorang, cuman belum jadi hak milik. Jadi hak milik tuh ntar masih lama Pak. Bukan, maksudnya lebih kayak belum bisa apa ya? Yeah. Belum bisa jadi cowoknya lah. Ada sih. Ya, semangat deh, semoga semuanya lancar lah, mulai dari prestasi sampai ke masalah percintaan. Bisa dulu. Gue lagi fokus ke karir. Tepatnya cita-cita sih. Kalau cita-cita lu apa berarti? Bukan apa nih? Cita-cita gue di negara sih. Nah, di situ baru gue merintis karir ntar. Iya. Abdi negaranya nih polisi ya, bukan tentara ya? Iya, polisi. Sebenarnya gini sih, enggak. Gue itu mumpung umur gue masih muda, gue nyoba masuk apa aja. Kalau misalkan rezekinya di polisi, syukuri aja. Gitu gue. Ini kan pertama kali ya, kenapa nggak nyoba ke tentara dulu gitu? Nah, ini dia enggak. Jadi ceritanya maksud gue gini, polisi itu kan dibukanya dari awal tahun ya. Tentara itu kan bisa akhir tahun juga ada tentara. Misalkan yang polisi nggak lolos, gue akhir tahun mau daftar tentara. Nggak taunya kan corona gini diundur semua. Kalau untuk yang polisi, tapi udah jalan kan ya dikit-dikit. Kalau yang tentara juga udah ada yang jalan. Tapi kenapa? Enaknya tentara itu dia ada gelombang 2 di akhir tahun nanti. Berarti gelombang pertama pertengahan tahun. Nah, ini udah mulai gelombang pertama. Dikasih pilihan pengennya sebenarnya ke tentara atau ke polisi sih sebenarnya? Kalau dari cita-cita gue dari kecil ya. Iya, tentara pasti. Nah, iya itu. Lu berpatokan sama ini kan, sama bapak ya? Juga kan dari kecil kan. Kalau orang yang berprofesi sebagai abdi negara tuh biasanya ya nurun tuh ke anaknya. Ya karena itu udah apa? Motivasi semangat kita dari kecil. Kan keren gitu kalau waktu kecil ya, kan kelihatannya keren. Iya benar. Gagah. Kalau bapak lu angkatan apa nih tentaranya? Angkatan angin. Barat. Angin apa? Angin Kinton. Avatar. Seriusan angkatan udara?
Oh, darat. Darat. Kalau Kalau gue kalau lu maunya apa? calon angkatan angkatan polisi tidur. Polisi tidur nggak bisa diangkat, Pak. Oh iya ya. Bisanya bangunin Tapi dulu. kalau tapi kalau ibu gue sih maunya gue ke polisi enggak. Berarti lu lebih milih ya nurutin kata ibu aja lah gitu. Tapi kalau di polisi gue juga suka sih sebenarnya. Tapi lebih sukanya di tentara. Iya kalau misalkan kalau cita-cita sih dari kecil tentara. Lu ini nggak sih sering nonton film-film yang berbau army gitu nggak sih? Judulnya Dari barat atau dari Korea? dari Indonesia juga banyak loh. Oh, dari Indonesia banyak ya? Nih, sebutin ya. Iya, Satu, Dua Tanda Cinta. Itu dari tentara. Iya, terus. Jelita Si Jubah. Itu juga tentara yang bikin. Terus juga I Leave My Heart in Lebanon. Nah, itu tentara juga yang bikin, tentara Indonesia. Kalau ini gue tahu. Nah, terus juga ada yang dari polisi itu ada Pohon Terkenal. Itu ceritain tentang polisi gitu. Iya kan ada namanya Akpol, Akademi Kepolisian, itu dia jadi tentang tali kasih gitu. Oh iya. Main juga bucin kan, nonton yang bucin. Gimana sih lo? Katanya mau fokus ke cita-cita. Iya, nggak apa-apa lah. Gue juga. Sorry. Beneran nggak tahu loh. Ternyata di Indonesia tuh ada banyak banget film-film tentang tentara gitu. Wah, parah nih gue. Kayaknya kurang explore tentang budaya kita gitu. Cintailah budaya Indonesia, budaya lokal nomor 1. Gue malah taunya yang ini yang di OTS, tau nggak? OTS? Bukan di OTS, Descendant of the Sun. Nah itu drama Korea. Wah, pantasnya nggak tahu. Ya, gue nggak suka Korea bener. Gue cuman tahu karena lagunya enak gitu loh. Tapi lu mirip orang Korea nggak? Gue waktu kecil disebutnya orang Cina, Andre. Kok gedenya kayak orang Korea? Kayak orang Bogor ini mah. Muka gue kan ini sekarang hitam gimana gitu. Mungkin dulu masih sekolah masih perawatan kali ya? Dulu nggak kenal skincare, Pak. Oh iya gitu ya. Dulu gue waktu masih kecil di Jonggol, gue mandi bukan mandi ya, gue main. Gue main di sungai. Dulu jernih banget sumpah, kayak di gunung. Itu tuh yang bikin senang tuh, air jernih, alami lagi. Iya, serius deh, berasa di gunung dulu. Iya, apalagi kalau udah ada yang ngambang-ngambang. Seriusan ada loh. Ada kan? Pernah juga pengalaman waktu itu. Oh, pantesan. Waktu lu di Ambon apa gimana? Enggak, di Solo. Oh, jadi lu lahir dan besar di Solo apa gimana? Nah, ini yang bikin banyak orang bingung di sini nih, enggak nih? Nih, jadi gini ya, perhatikan baik-baik, dengar baik-baik. Waktu gue lahir di Bogor. Nah, ini nih yang bikin, ntar dulu, skip dulu. Nah, ini yang paling kebetulan banget nih. Tanggal lahir gue tuh bertepatan sekali sama ulang tahun polisi. Seriusan? Serius, 1 Juli. Yang kemarin Bayangkara berarti ya? Iya, nah kemarin itu gue dapat SIM gratis dari Polres. SIM gratis bukan perpanjang? Iya, SIM baru tapi gratis. Penghargaan. Tapi ikut tes dulu nggak? Enggak. Nggak dites, beneran. Nggak dites. Ntar gue kalau punya anak, pengen ini ya, lahirnya tanggal 1 Juli ya. Jadi mau keluar gitu ditahan-tahan dulu ya? Iya. Enggak lah, bercanda. Nah itu dia, gue lahirnya 1 Juli.
Nah terus pas gue udah umur sekitar 2 bulan 3 bulanan lah, umur segitu, ini gue diceritain ya sama mama gue. Iya, lu kan mungkin ingat kan? Iya itu dia. Nah itu gue dibawa ke Solo, ikut ayah gue dinas di sana. Oh, jadi pindah rumah nih sekeluarga gitu. Ah iya, Bukan masih bayi gitu, Andre, masih kebetulan bayi gitu, masih kecil gitu. gak tahu nih. Yang penting bayinya strong gitu. Nah, terus gue itu pada kelas 5 sampai kelas 6 SD-nya di sini di Cibinong. Berarti di Solo tuh dari umur lu 3 bulan sampai kelas 4 SD. Nah, ya, umur berapa itu? Umur umur 13-an lah. Enggak 13-an lah. 10. 10 10 iya Iya kan, 10. kelas 1 6 tahun, 2 7, 4 10, 11 tahun berarti. Ya, 11 tahun. Nah, terus tadinya di Cibinong. Nah, SMP-nya gue balik lagi ke Jawa nih, SMP 1 2 3. SMP di Solo juga. Iya, di Solo lagi. Karena ayah lu masih dinas di sono atau gimana sih? Nah, iya masih di sono. Terus lo kok kelas 6 sama kelas 5 SD-nya di sini? Nah, kebetulan di sini ada rumah dinasnya kakek gue. Oh, jadi selama lu 2 tahun di sini, lu bareng kakek? Enggak, bareng kakek sih. Bareng kakek. Bareng nenek gue juga. Terus setelah lulus SMP, balik lagi ke Bogor. Nah, iya SMK-nya baru sini lagi. Itu ayah lu udah selesai dinasnya gitu? Sudah. Nyantai ya di Bogor terus gitu ya? Mondar-mandir. Mondar-mandir? Gue mondar-mandir. Mondar-mandir gimana maksudnya? Sampai tuh kan dulu gue ke sini ke Solo kan naik bis ya. Sendiri? Oh, Sama orang tua sih. Pernah dulu sekali naik bis sendiri. nggak takut diculik gitu? Siapa juga yang menculik gue? Mau buku kantong. Nah, Udah barbar sejak dini ya? berber sejak gini emang. Nah, sampai itu yang jual tiketnya itu apal tujuan gue kemana. Saking seringnya ya? Ya, masih ingat banget itu nama bisnya bis Pahala Kencana itu dulu. Waktu dulu banget. Itunya lu kenal nggak sama dia gitu yang penjual tiketnya? Kenal gue juga. Kenal namanya? Siapa ya namanya lupa gue. Pokoknya dia tuh agennya di depan Ramayana Bogor. Ramayana Cibinong. Terus terakhir lu ke Solo tuh kapan, Dre? Terakhir gue ke Solo tuh waktu gue ngambil ijazah SMP. Berarti Enggak. Waktu liburan. liburan kemarin? Yang 2 tahun lalu. Noh, emak gue sampai ngomong. Malu kayaknya bangga banget tuh punya anak kayak lu, Dre. Apalagi anak satu-satunya. Lu nggak punya adik atau kakak gitu, Dre? Gue ada sepupu, kakak sepupu. Wah, pantesan kayaknya disayang banget nih lu. Iya makanya. Terlalu dimanja. Terlalu dimanja tapi gimana ya? Segini tuh terlalu dimanja ya. Udah gimana sih? Kayak pendekar banget loh. Gimana ntar? Aduh, gua nggak habis pikir, Andre. Ya mungkin kan anak satu-satunya. Nggak ada rencana buat punya adik gitu. Pengen banget sih dikasih sama Tuhan. Ya nggak apa-apa lah. Harus tetap semangat lagi kan hikmahnya lu masih punya adik sepupu ya nggak? Yoi, masih punya adik sepupu. Gue lucu-lucu lagi. Suruh ikutan podcast. Suruh ikutan podcast juga dong. Di rumahnya. Yang apa kameranya gue bawa-bawa ke rumah ke jalan raya. Berarti rumahnya deket ya? Rumahnya deket-deket sih. Di sana ada kan ini gue di komplek, dia di kampung sebelah. Di mana sih nama kampungnya gue lupa.
Nama kampung gua apa komplek? Enggak, nama kampungnya. Guru Suma. Jalan raya tuh masuk ke jalan ke kecil itu kan ya. Itu namanya apa sih, gue lupa. Bekang, iya Bekang. Yang jalan. Oh, kalau itu komplek. Oh, Kalau Bekang itu BKA. kompleks. Ya, komplek angkatan. Nah, batasnya tuh sampai satu situ. Gue ini sih gue kurang explore keluar kayaknya. Jadi gue cuma tahu jalan sama oh ini tempatnya di sini gitu. Tapi nggak tahu itu namanya apa gitu. Makanya diajak kenalan lah. Itu kalau keluar juga suka mikir ngapain gitu ya, nggak ada tujuan gitu kan. Aduh, kesian banget sih. Iya, gue kasihan banget nih kayaknya work from home, learn from home, apa-apa dari rumah. Kapan-kapan lah kita main, mumpung udah punya SIM. Iya, keren. Tapi jangan main ini ya, gue nggak bisa soalnya. Main Main apa? ini loh di gelanggang. Oh, enggak, tenang aja. Kalau enggak lu kapan-kapan ajarin gue, Andre. Kapan ya kalau udah nggak ada corona nih, rese banget ya. Iya. Kalau dulu papa gue tuh apa ya? Ininya. Alirannya tuh silat Cimande, lu tahu nggak? Pajajaran Cimande apa? Cimande Oh, banyak Cimande soalnya. banyak ya? Banyak dia. Ya, gue nggak tahu sih, gue nggak nanya lebih lanjut gitu. Soalnya gue kan emang pengetahuannya kurang gitu. Oh iya, gue tuh keingetan lo beneran makan kadal nggak sih? Oh, itu ya di status gue ya. Iya, di status. Enggak, itu kan tulisannya gini. Ada. Nah, lu motivasinya bikin kayak gitu apa sih sebenarnya? Buat ngeprank orang apa gimana sih? Sebenarnya gue ngikutin temen gue sih, ada yang bikin gitu. Kadal juga? Iya, kadal. Jadi dia namanya si Yohan kan. Jadi dia bikin status gitu. Nggak pernah makan kadal. Gue ikutin aja. Yohan. Biar orang Kita lagi ngomongin lu, Yohan. biar ya Yohan, nanti dia nonton loh, nanti gue suruh nonton. Beneran makan kadal berarti ya? Iya nih. Kan enggak. Ntar gue kira tuh lu kayak dihujat gitu, wah si Andre makan kadal nih, gimana nih gitu kan. Enggak lah. Parah nih lu deh ngeprank orang deh. Gue tadinya mau gini, apa namanya? Gue masih hidup. Kalau itu orang nggak bakal langsung percaya gitu kan. Iya, soalnya masih agak-agak susah di logika. Kalau misalkan pencak silat tuh ada kayak ini nggak sih, kayak anjuran oh ini makan telur mentah gini, kalau enggak makan daging ular gitu. Enggak, kalau silat nih dia yang pertama ada apa ya? Pelatih gue pernah ngomong itu, dia pokoknya ada seninya, kuncian juga ada, pukulan tendangan gitu. Tapi dia lebih nonjolin ke seni sih kalau silat itu. Yang berbau-bau kayak mistis kayak gitu berarti ini ya hoax ya. Ada juga itu. Oh, ada beneran. Ada beneran. Kalau itu, kalau bisa disebutnya percaya nggak percaya. Karena kalau orang yang belum ngerasain langsung, pasti nggak bakal percaya gitu. Kan ada yang kayak kebal gitu ya, karena bara api nggak mempan gitu, kena pisau gitu. Ya itu ada. Kayak contohnya gini, gue bisa main bambu gila. Nah itu orang yang lihat itu nggak percaya, tapi kalau misalkan dia udah nyoba, pasti percaya. Lu pernah nyobain? Pernah. Terus lu bisa kebal juga? Bisa kebal apa? juga nggak? Enggak. Soalnya gue nggak mau ke situ. Lu lebih ke yang ini ya, yang realistis aja gitu ya? Enggak, kalau gue lebih ke pengobatan. Ada tuh namanya pengobatan. Oh jadi silat tuh bisa dipakai buat ngobatin orang juga? Bisa. Kayak contohnya ngurut. Nih, kan urut gitu ya. Kan silat identiknya sama urut. Nah, urutnya itu juga dia pakai batin. Pakai batin itu jadi yang gue alamin ya.
tuh yang harus kita pijat itu di sebelah mana gitu. Oh, iya. Berarti lu suka mijitin orang tua lu. Mak gue tuh kan mak gue main volley ya, suka keselio kan, gue pijitin lah, gue rutin pernah tuh sampai kayak tulangnya bengkak gitu. Lu jago juga, Andre, Ngurutin. bisa ngurutin yang kayak gituan. Lama-lama gue buka jasa urut kali ya. Ntar jasa urut online ya. Gimana caranya? Di Jepang pakai robot, cuy. Hah? Nurut ya. Pakai robot? Kan kelulusan pakai robot gitu. Gak enak banget ya kelulusannya. Iya. Nggak ada Sedih. perpisahan. Kita juga katanya ada sih kalau misalkan Agustus kita masih hijau, katanya ada, insya Allah. Ya nih lah, adain lah, gue mau nyanyi gue. Oh, mau lagu apa? Ayo bareng gue. Ini enggak lagu-lagu tentang perpisahan apa ya? Selamat tinggal. Nah itu juga boleh tuh. Coba Dre, buat penutupan lu nyanyi Dre. Nggak apa lah. Yang lu apa aja dah. Paling itu Firsa Besari. Nah, coba. Bolehkah kita mengulang masa-masa indah itu? Itu tentang bucin. Lanjutin lah. Rapnya. Sebelum dirimu pergi dan janjimu hilang arti. Lupa lagi. Gue kayaknya tahu sih lagunya. Judulnya Nadir. Kemarin gue ada yang request tuh, tapi gue juga nggak hafal sebenarnya. Ada yang request? Iya, di IG lu request dah ke gue ntar, biar lu tampil di story gue. Gue nge-follow IG lu nggak ya? Ntar kita follow-followan ya. Ya oke, gampang. Oke, lu ada Boleh pesan juga gak nih buat para casis yang tahun ini, atau mungkin yang tahun ini belum bisa ikut, mau ikut tahun depan, itu buat... Gue mau kasih pesan dulu untuk adik-adik kelas. Oh, boleh, silakan. Untuk adik-adik kelas gue nih yang lihat ini nih, bikin bangga terus nama Pakuan ya. Bikin bangga nama Pakuan, entah itu kejuaraan, entah itu dalam nilai akademik, itu juga kan udah buat guru-guru bangga. Terus juga jangan pernah mengotori nama sekolah di luar sekolah, kayak contohnya tawuran itu jangan pernah. Nah terus belajarnya semangat terus, tingkatin terus. Pokoknya itu kalian di situ berlomba untuk menjadi yang terbaik dan mengharumkan nama sekolah. Untuk para casis Polri maupun TNI 2020, semangat terus walaupun tesnya diundur karena corona, tapi itu jadi bahan semangat untuk kita untuk berlatih terus. Semoga lulus 2020 ini. Amin. Oke, thank you Bang Andre udah nemenin kita 1 jam ini, udah ngasih kita banyak banget informasi yang menarik juga, ya menghibur lah ya tentang diri Anda itu sebenarnya seperti apa, ya enggak? Ya ini dari gue bucin terus nih. Iya, bucin tapi tetap fokus ke karir dan cita-cita ya. Iya itu pasti. Oke, dari semangat terus buat ikut seleksi polisinya, semoga lancar kan ya ke depannya, lu bisa meniti karir. Thank you banget. Tonton terus Trik Podcast, ngobrol dulu aja. Saya Anggar mohon pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.